40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia tertekan, ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Oleh sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beberapa kali disuguhi oleh oknum-oknum ustadz yang berafiliasi dengan HTI salah satunya, atau mereka yang mendukung tegaknya khilafah, ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Seseorang dari mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad ini belum mampu menyampaikan, menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan bagi mereka rahmatan lil alamin ini hanya bisa dicapai melalui tegaknya khilafah Islamiyah. Ini saya kira bentuk sesat pikir ya dari orang-orang yang hanya ingin menyenangkan bagian dari mereka yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Itu saya kira betul. Sebab Indonesia sudah syar'i, namun demikian bagi mereka yang menginginkan tegaknya khilafah, saudara perlu tahu bahwa Nabi Muhammad sendiri memerangi khilafah. Baik, mari kita uji. Nomor 1, Nabi dituduh tidak mampu menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Jelas misalnya di surat Anbiya 107. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Di ayat yang lain misalnya wa nunazzilu minal Qur'an di surat Al-Isra ya ma huwa syifaa'u wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Quran kecuali sebagai obat dan rahmat. Apa sih cinta kasih ini, dan mengapa pula sampai-sampai Nabi dituduh tidak mampu atau belum mampu melakukan, menegakkan, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin? Baik. Kira-kira di Maulid Al-Barzanji salah satunya, ketika Kanjeng Nabi SAW berumur 30 tahun, Nabi sudah menyelesaikan pertikaian yang nyaris berujung pada pertumpahan darah, yakni tribalisme, pertempuran, peperangan, percekcokan, perselisihan antar suku ketika Mekah diterjang oleh banjir bandang sampai-sampai Ka'bah ini runtuh. Maka berselisihlah di antara mereka siapakah yang paling berhak meletakkan batu sorgawi atau yang kita kenal sebagai Hajar Aswad. Tetapi kemudian dengan kecerdasannya, dengan fatonah, dengan kecerdasan profetik, Nabi mampu mendamaikan pertikaian. Padahal wahyu belum turun, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul. Nah, saudara perlu tahu bahwa dengan belum diutusnya Nabi sebagai rasul, Nabi sudah mampu mendamaikan bangsanya, umatnya, rakyatnya waktu itu. Padahal beliau belum diangkat menjadi rasul. Caranya bagaimana? Nabi menggelar selembar kain ya, waktu itu dari sorban, diletakkan batu hitam atau Hajar Aswad itu, dan diangkatlah beramai-ramai. Kemudian Nabi dengan tangannya yang mulia mengangkat itu. Baik, perlu diketahui bahwa Islam hanya tegak, atau rahmatan lil alamin hanya bisa tegak dengan tegaknya khilafah. Ini sesat pikir.
saudara perlu tahu bahwa daulah, imperium ini murni motif produk-produk, upaya-upaya untuk menyesatkan bahwa mereka sebenarnya mamlakah, tetapi mengklaim diri mereka sebagai khilafah ala manhajin nubuwah. Khilafah ini cuma 30 tahun. Setelah khalifah yang keempat, lalu diteruskan sebentar oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, tidak ada lagi. Yang ada adalah mamlakah, kerajaan, dinasti, Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, Saljuk, Fatimiyah, apalagi yang terakhir Utsmani atau Ottoman. Ini semua suku, etnik. Padahal kita perlu tahu bahwa Kanjeng Nabi memerangi etnosentrisme, memerangi kesukuan. Dan di zaman Nabi orang bercerita suku sangat memalukan, dianggap aib. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu dari mana beliau. Seharusnya kan At-Taimi, tapi As-Siddiq, orang yang concern, orang yang jujur. Umar Al-Adi radhiyallahu an, Nabi menggantinya dengan Al-Faruq. Utsman Al-Umawi oleh Kanjeng Nabi diganti Dzunnurain. Kemudian Sayyidina Ali oleh beliau diganti Al-Murtadha, yang diridhoi Tuhan, seharusnya Al-Hashimi. Bahkan ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi, panggilan orang Persia yang notabene cenderung kepada, dan kebanyakan dari mereka Majusi, Zoroaster, panggilan Al-Farisi, orang Persia, bangsa Persia, ini panggilan rasis di zamannya. Maka Nabi mengganti, mulai sekarang jangan panggil Salman Al-Farisi, panggil Alu Muhammadi, Salman dari keluarga Muhammad. Artinya Nabi memerangi khilafah. Kalau khilafah yang dimaksud adalah versi Hizbut Tahrir. Sebab Hizbut Tahrir mau menegakkan kembali, mau mendirikan kembali kesukuan-kesukuan, etnosentrisme. Dan tujuan Nabi salah satunya memerangi kesukuan. Jelas khilafah ini ingkar sunnah. Nah, di sini sebagian dari mereka yang sesat pikir itu ya. Kemudian misalnya kita bisa periksa di surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhul qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekiranya kalau bukan saja karena cinta kasih rahmat Tuhan, lintalahum walaupun tafazzan ghalidhul qalbi, hati kita tidak akan menjadi lunak, kita akan tetap keras. Dan kalau engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazzan ghalidhul qalbi, keras hati, mereka akan berpaling darimu. Maka maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, ayo bermusyawarahlah. Di ayat yang lain wa amruhum syura bainahum, ini kan prinsip-prinsip demokrasi, kita bermusyawarah sesuai dengan Pancasila atau sila yang keempat. Jadi apa problemnya kemudian? Mereka yang gembar-gembor, teriak-teriak di jalanan, di mana-mana, di sosmed, ingin menegakkan khilafah, rahmatan lil alamin, hanya tegak dengan khilafah. Hello. Saya kira tidak ada alasan bagi kita ya. Dan saudara perlu tahu, mereka yang sudah menolak Pancasila, mereka yang menolak UUD 45, mereka yang menolak demokrasi di Indonesia, bugot. Sudah jelas bugot ya di Quran ya. Mereka musuh agama, musuh negara, wajib kita perangi. Silakan, misalnya Anda bisa periksa di surat Al-Hujurat ayat 9. Bugot mau mendirikan negara dalam negara, kita negara demokrasi, Pancasila, UUD 45, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi masih ingin menegakkan khilafah Islamiyah dengan embel-embel sunnah Nabi, perjuangan Nabi. Padahal Nabi memerangi kesukuan atau misi khilafah dalam Hizbut Tahrir itu. Jelas mereka adalah bugot, musuh agama, musuh negara. Dan harus kita perangi. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.